Apa beda antara orang alim bersanad dengan orang alim yang sanadnya putus atau munqati? Orang alim yang bersanad jelas itu dari guru-gurunya, atau mungkin ketika mereka mendapatkan ilham hampir dipastikan dari ruh gurunya, seperti yang saya bahas dalam Semesta Wujud Zat Ruh ya di video ini, atau dari para penduduk di wilayah cahaya atau peradaban wujud zat cahaya. Bedanya kalau orang alim yang tidak bersanad atau munqati, yang memberikan ilham pada mereka adalah setan. Maka ada benarnya ketika Al-Ghazali termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mengatakan belajar sendirian itu gurunya setan. Ya bisa tersesat, bisa juga ternyata seperti orang alim yang sanad. Maksudnya bagaimana? Sekalipun yang mengajarkan setan, tapi dari mana ilmu yang setan miliki itu? Orang-orang awam seperti kita kan ketika digoda oleh setan itu tentang hal-hal duniawi, tentang hal-hal yang buruk, tentang hal-hal yang remeh. Tapi kalau orang alim dengan bacaan kitab mereka, bacaan buku mereka, diskusi kajian mereka, kemungkinan setan akan membisikkan pada mereka ilmu-ilmu tentang Allah. Tujuannya apa? Agar orang alim yang sanadnya munqati ini terputus itu merasa bangga dengan dirinya, merasa sombong, merasa paling pintar, merasa paling benar, atau lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki pemahaman itu. Beda antara ilham dari malaikat tanda kutip atau sanad dari guru-guru dan orang alim yang sanadnya dari setan. Tujuannya sama, sumbernya sama, jalannya beda. Apakah itu tidak menakutkan? Pasti menakutkan. Apalagi diajari setan ya. Kemudian apa efek selanjutnya? Efek selanjutnya adalah orang yang bersanad kemungkinan ya, ketika mereka teguh memegang ilmu yang bersanad itu, mereka rendah diri, mereka rendah hati, tawadu, dan ini nilai lebih. Kenapa? Mereka bersanad tapi tawadu. Sebaliknya, orang yang diajari oleh setan sudah pasti tawadu. Kenapa? Karena mereka merasa minder, merasa tidak berdaya, merasa sesat sendiri, walaupun ternyata apa yang dipahami, apa yang didiktekan oleh setan itu kebanyakan sama dengan apa yang dipahami oleh orang-orang alim yang bersanad itu. Bedanya, orang alim yang bersanad itu bisa mengecek dalam kitab-kitab mereka dari ujaran-ujaran guru-guru mereka. Sedangkan orang yang didiktekan oleh setan ini, mereka harus mengecek kemana? Sedangkan mereka juga tidak punya circle sesama ulama. Maka di desa, di kampung-kampung, kebanyakan mereka menjadi paranormal atau dukun. Padahal sebenarnya kalau mereka istiqomah, mereka teguh, berada dalam jalan ilmu dan mengecek atau memverifikasi pendiktean-pendiktean itu, bisa jadi mereka orang-orang alim yang didiktekan oleh setan itu menjadi para wali yang mastur, sedangkan ulama yang bersanad itu menjadi wali-wali yang masyhur. Inilah perbedaan antara orang alim yang bersanad dan orang alim yang tidak bersanad tanda kutip. Cara belajarnya beda, ekstrim, diajari oleh setan, tapi sumbernya, kesadarannya itu satu. Efeknya ada yang tersesat, ada yang mendapatkan petunjuk. Sama halnya, apakah belajar dengan sanad yang jelas itu pasti tidak akan tersesat? Peluang itu ada, walaupun nantinya di akhirat mereka enak. Kenapa? Karena guru-gurunya yang akan memberikan syafaat pada murid-murid atau santri-santri yang tersesat ini. Sebaliknya, orang yang didiktekan oleh setan sekalipun benar dan kemudian konsekuensinya menjadikan mereka tersesat, mereka tidak memiliki syafaat apapun. Mereka tidak akan mendapatkan syafaat dari siapapun, kecuali mungkin dari Rasulullah ya. Itu juga kalau beruntung. Jadi mending mana? Ya jelas mending mengikuti guru yang bersanad, yang jelas anak-anak tangga keilmuannya.